Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar, dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan review sebuah tema setup anime yang sangat keren. Dan setup ini udah di request oleh teman kita di beberapa hari yang lalu. Namun baru kali ini kita bisa bikinkan setup temanya. Ya, ini adalah tema Akatsuki. Oke nih, seperti biasa, di sini kita akan ada dua tahapan. Untuk tahapan yang pertama kita akan review secara lengkap tema Akatsuki, dan untuk tahapan yang kedua tutorial kostumisasi temanya. Tapi sebelum kita lanjut nih, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Oh iya nih, kemarin saya posting di tab komunitas antara dua pilihan, yang live wallpaper dan yang non live wallpaper. Ternyata banyak yang memilih tanpa live wallpaper. Tapi tenang aja buat teman-teman yang memilih live wallpaper, di sini kita nanti akan sediakan dua link downloadnya, baik untuk yang live wallpaper ataupun yang tanpa live wallpaper. Dan untuk review lengkapnya seperti biasa nih, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Dan kalau yang ini adalah yang live wallpaper. Kalau yang tanpa live wallpaper itu tadi yang di opening, itu yang tanpa live wallpaper. Oke, di bagian atas ini ada sebuah widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca, dan di sini ada logo Akatsuki-nya. Dan di sini untuk widgetnya saya bikin sesimpel mungkin, tapi masih ada karakter warna merah-merahnya, yakni warna yang identik dengan klan Akatsuki. Untuk icon pack-nya pun sama ya. Di sini saya menggunakan icon pack warna gelap dengan list warna merah biar identik dengan Akatsuki. Sayangnya untuk control center di MIUI 13.6 ini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara untuk sistemnya di sini saya menggunakan sistem untuk tema MIUI 12. Jadi ini buat teman-teman yang menggunakan tema MIUI 12 ataupun yang masih MIUI 12, tema ini itu tembus di bagian control center. Untuk notifikasi bar, tema ini udah ada perubahan. Oke, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan warna gelap, walaupun perubahannya di sini hanya di bagian backgroundnya. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Dan oke, setelan atau setting utama ini juga ada perubahan, walaupun sama ya, perubahan hanya di bagian backgroundnya aja, ada gambar mata Akatsuki-nya. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan untuk persentase dari storage di sini udah dirubah menjadi warna kuning. Oke, untuk kontrol volume pada tema ini nggak ada perubahan, dan sayangnya tema ini di setup tema ini itu nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Itu pula untuk tampilan di bagian recent app. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di bagian bawah sini ada sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini cukup komplit, bahkan ada arah mata angin. Dan di bagian lock screen di sini saya bikin ya bukan live wallpaper lah, tapi ada animasi seperti hujan meteor gitu. Ini biar terlihat lebih keren, hampir sama seperti yang di bagian home screen. Biar di bagian home screen-nya itu kan live wallpaper, jadi untuk di bagian lock screen-nya pun saya bikin walaupun emang nggak bisa live wallpaper, paling nggak di sini ada animasinya gitu. Dan buat teman-teman yang nggak suka animasi seperti ini, kalian bisa pilih tampilan dari lock screen lainnya. Kalau kalian yang suka untuk di bagian home screen-nya yang tanpa live wallpaper. Dan yang keren dari tema ini itu udah tembus hingga ke voting animasi. Oke nih, untuk tahap yang pertama kita udah lalui. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Dan untuk langkah pertama dari tahap yang kedua ini adalah tutorial cara bikin setup tema Akatsuki-nya. Untuk langkah pertama, kalian hilangkan terlebih dahulu widget bawaan dari Xiaomi. Kemudian kalian cubit di bagian layar utama, lalu pilih gambar gear yang ada di bagian pojok kanan bawah. Kemudian untuk susunan layar saya pilih yang 5x6, dan jangan tampilkan teks. Di sini saya menggunakan teks, tapi kalian bebas ya mau menggunakan label teks atau tidak. Kemudian kalian pilih lainnya.
ukuran icon, dan di sini untuk ukuran iconnya saya menggunakan setengah dari full size dari ukuran iconnya, ya sekitar 50% gitu. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kalian memerlukan beberapa tambahan tema untuk dijadikan kostumisasi. Ya, emang untuk biaya setup tema kali ini ada beberapa tema yang perlu kalian download. Sekurangnya ada 4 tema yang harus kalian download untuk dijadikan kostumisasinya. Oke, untuk tema yang pertama di sini saya menggunakan tema BRS V9. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 50,0 MB, sementara untuk desainernya Taha. Dan untuk tema yang kedua di sini saya menggunakan tema Mint. Ukuran file dari tema ini 14 MB,4, sementara untuk desainernya Ivan. Lalu untuk tema yang ketiga di sini saya menggunakan tema Mimistry Cool Black. Ukuran file dari tema ini paling kecil ya, hanya 5,5 MB, sementara untuk desainernya Hello Culture. Lanjut untuk tema yang keempat. Ya, untuk tema yang keempat di sini saya menggunakan tema Red Dragon TS. Ukuran file dari tema ini 21,2 MB, sementara untuk desainernya Mr. Imam Shafi'i. Dan oke, balik ke tema yang pertama. Dan untuk tema yang pertama yang BRS V9 ini kalian biarkan saja tanpa diotak-atik sekalipun, tanpa disentuh sedikit pun. Oke, untuk tema yang kedua di sini tema yang Meeting Alike. Ukuran 14 MB, sementara untuk desainernya Ivan, kalian klik di bagian kostumisasi, kalian checklist di bagian layar kunci aja, yang lainnya kalian unchecklist, kemudian kalian terapkan. Ini lanjut untuk ke tema yang kedua, yakni Mimistry Cool Black. Dan di sini kalian tap di bagian kostumisasi, kalian checklist di bagian sistemnya aja, untuk yang lainnya kalian unchecklist, kemudian kalian terapkan. Ayo lanjut untuk tema yang ketiga. Untuk Red Dragon ini kalian klik di bagian kostumisasi sama, kemudian kalian pilih icon, dan yang lainnya kalian unchecklist, kemudian kalian terapkan. Dan oke nih, untuk sementara maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, jika kalian yang ingin menggunakan developer, kalian buka untuk aplikasi temanya. Kemudian pilih di bagian wallpaper berkehendak saya. Dan jika kalian belum mengimport wallpapernya, kalian bisa tambahkan di bagian pojok kanan atas sini, di bagian pojok bawah. Kemudian pilih galeri. Dan lalu setelah itu kalian pilih wallpaper yang ingin kalian unggah ke TS. Dan karena di sini saya udah mengunggahnya, jadi langsung terapkan aja di bagian home screen-nya. Oh ya nih, untuk wallpaper di bagian lock screen itu penerapannya secara terpisah ya. Itu ada video sendiri cara menerapkan wallpaper di bagian lock screen. Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Dan oke, setelah live wallpaper diterapkan maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dan buat teman-teman yang nggak suka dengan live wallpaper, untuk menerapkan wallpaper di bagian home screen yang tanpa live wallpaper itu gampang lah ya. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kalian cubit di bagian layar utama, dan sebelumnya kalian perlu menginstal terlebih dahulu satu buah APK, yakni Widgetopia. Dan saya yakin kalian udah pada menginstal semuanya. Kemudian kalian cubit di bagian layar utama, kemudian pilih widget, scroll ke bagian atas, dan jika kalian udah sukses menginstal Widgetopia Pro-nya, maka akan ada di sini Widgetopia ataupun pintasan untuk Widgetopia. Kalian pilih seperti biasa yang 4x2. Kalian tekan agak lama, goyangkan, full save, kemudian kalian tekan. Oh iya, di sini ada beberapa pilihan: create widget, import, join, dan love Widgetopia. Dan di sini karena untuk widgetnya yang saya bikin, jadi kalian nanti tekan di bagian import, kemudian import file from media. Nanti kalian import file Widgetopianya yang widget Akatsuki-nya. Nanti untuk widgetnya dia biasanya ada di paling bawah, dan di sini karena sini saya kreatornya, jadi di sini ada di bagian sini. Oh ya, kemarin widget yang saya share di komunitas itu widgetnya yang seperti ini, tapi kayaknya kurang bagus ya. Tapi nanti buat teman-teman yang suka dengan widget yang kemarin ada di tab komunitas, nanti untuk widget ini pun saya akan sertakan di kolom deskripsi untuk link downloadnya. Dan oke, ini adalah hasil akhir dari kostumisasi tema kali ini. Oh ya nih, untuk memastikan apakah semuanya berubah, untuk di bagian ininya ya, biasanya di bagian notifikasi bar itu nggak berubah. Kalian buka kembali untuk aplikasi temanya. Kemudian pilih kostumisasi, dan pastikan di bagian bawah, di bagian sini semuanya sudah sesuai dengan yang seperti ini. Untuk di bagian bar statusnya kalian pilih untuk Mimistry Cool Black.
Karena biasanya untuk di bagian kostumisasi ini, di bagian notifikasi itu yang nggak berubah itu masih bawaan. Jadi kalian perlu mengaktifkannya di bagian kostumisasinya. Dan oke, itu tadi setup tema Akatsuki MIUI 12 hingga ke MIUI 13. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.